Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar visualisasi data kami yang bertemakan tabrakan.com, Road Accident Visualization. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Triana Dewi Salma, dan dua rekan saya, yaitu Amani Akhyar dan Paulus Setiawan. Langsung saja ke latar belakang. Salah satu permasalahan utama transportasi yang ada di jalan raya selain kemacetan adalah kecelakaan lalu lintas. Kejadian kecelakaan lalu lintas masih sangat tinggi dan dapat terjadi baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Berbagai faktor dapat melatar belakangi terjadinya sebuah kecelakaan lalu lintas, mulai dari pengendara, jalan, penerangan, hingga cuaca, dan lain-lain. Tak jarang, kecelakaan ini mengakibatkan luka ringan hingga fatal. Faktor-faktor penyebab kecelakaan ini harus dapat dianalisa dan diminimalisir sedemikian rupa untuk menekan angka kecelakaan yang terjadi. Data-data kecelakaan yang banyak dikumpulkan oleh pihak terkait seharusnya bukan hanya menjadi tumpukan data, tapi juga dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk meminimalisir kejadian kecelakaan tersebut. Sehingga kami membuat aplikasi visualisasi data ini dengan harapan data tersebut dianalisa dan disampaikan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami untuk digunakan sehingga informasi dan insight yang ditemukan dapat disampaikan kepada para pemegang kepentingan secara mudah untuk mendasari kebijakan atau peraturan dalam lalu lintas. Visualisasi ini akan dibangun dalam bentuk dashboard, dalam aplikasi web, dan juga map dan heat map sehingga mudah untuk diakses. Data diambil dari sumber Kaggle yang berisi data kecelakaan di Great Britain Train pada tahun 2005 hingga 2014 dan terdiri dari 3 tabel utama, yaitu accident, vehicle, dan casualties. Jumlah datanya sekitar kurang lebih 6 juta dengan jumlah atribut 69. Data tersebut di-preprocessing sehingga bersih dan sesuai dengan kebutuhan untuk pembangunan visualisasi ini. Ya, sekarang saya akan menjelaskan pihak-pihak yang menjadi stakeholder atau kira-kira siapa yang membutuhkan visualisasi yang kami buat ini. Yang pertama adalah pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka dapat mengetahui jumlah kecelakaan, lokasi, dan faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi suatu kecelakaan, misalnya jenis jalan atau penerangan, sehingga oleh pemerintah data-data yang kita tampilkan tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menyiapkan regulasi atau peraturan. Kemudian yang kedua adalah polisi, ya terutama polisi lalu lintas. Dengan adanya visualisasi ini dapat membantu mereka dalam mengetahui jumlah kecelakaan, keparahannya, kemudian titik-titik mana saja yang menjadi daerah rawan kecelakaan untuk memperketat peraturan lalu lintas misalnya, atau untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat secara umum. Jadi masyarakat dapat melihat titik mana saja yang menjadi wilayah rawan kecelakaan dan jam berapa atau waktu yang sering terjadi kecelakaan. Ini dapat dijadikan pertimbangan ketika masyarakat akan bepergian dalam memilih rute dan jadwal kapan mereka akan bepergian dari satu titik ke titik yang lain. Baiklah, saya Amani akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai tools yang kami gunakan. Jadi, di dalam mengolah data sendiri, kami gunakan Microsoft Access dan juga Python. Untuk membangun visualisasinya, yaitu berupa website, kami gunakan HTML dan juga W3 Schools, Bootstrap, dan JavaScript. Lalu khusus untuk chart di dashboard, kami gunakan chart.js. Untuk map dan heatmap, kami gunakan Leaflet. Dan untuk penyedia gambar petanya sendiri, kami gunakan dari Mapbox. Baiklah, langsung ke demonya saja. Visualisasi kami dapat diakses di URL tabrakan.com/000 webhostapp.com. Di sini terdapat panduan penggunaan dan hasil penilaian dari kelompok lain juga. Lalu yang pertama akan terlihat adalah visualisasi map. Baik, pada visualisasi ini terdapat 3 filter yang dapat digunakan. Yang pertama ada tahun, terdapat 10 tahun yang bisa dipilih. Kemudian terdapat jenis jalan. Untuk ilustrasinya dapat dilihat pada gambar ini. Untuk penerangannya sendiri terdapat cahaya di siang hari atau matahari. Kemudian terdapat juga pilihan malam hari dengan lampu yang menyala, lampu jalan yang menarik.
lampu jalan yang menyala, kemudian malam hari dengan lampu jalan tidak menyala, dan malam hari dengan tanpa lampu jalan. Baiklah, misalnya sudah dipilih jenis lampu jalan dan tahun yang diinginkan, kita tekan tombol filter, akan ditampilkan posisi-posisi di peta itu sendiri. Di sini markernya dilakukan clustering agar antar marker tersebut tidak saling tumpang tindih. Untuk markernya sendiri, kami beri warna yang berbeda. Di sini ada warna marker merah yang menggambarkan tingkat keparahan kecelakaan yang paling tinggi, yaitu fatal, di mana kecelakaan tersebut terdapat korban jiwa yang meninggal. Untuk yang warna kuning di sini untuk menggambarkan tingkat kecelakaan menengah, di mana korbannya itu sendiri minimal dirawat di rumah sakit. Untuk yang warna biru menggambarkan tingkat kecelakaan paling ringan atau slide. Di sini menggambarkan korban kecelakaan yang tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ketika marker ini ditekan, akan tampil detail kecelakaan sebagai berikut. Ada tanggal terjadinya kecelakaan, waktu terjadinya kecelakaan, kemudian jumlah korban, di sini misalnya 1 orang, kemudian jumlah kendaraan yang terlibat, di sini misalnya 2 orang, dan juga tingkat keparahan kecelakaannya. Untuk visual encoding yang kami gunakan atau visual properties, diantaranya yaitu ada data longitude dan latitude yang berupa tipe data quantitative scale yang kami petakan ke dalam position, yaitu posisi marker dalam map. Kemudian ada tingkat keparahan kecelakaan dengan tipe data kategorikal ordinal, yaitu bisa diurutkan, dan kami gambarkan dalam visual properties, yaitu color hue, di mana merah itu identik dengan bahaya, yaitu fatal, kuning menengah, dan biru yang paling ringan. Kemudian insight yang dapat diperoleh dengan menggunakan visualisasi ini, yaitu polisi dapat mengetahui titik-titik rawan terjadinya kecelakaan. Misalnya di sini terdapat sekitar 2.000, dan bisa kita zoom untuk melihat titik tepatnya. Jadi polisi bisa menempatkan petugas keamanannya di situ atau posnya sendiri, dan lebih memperhatikan atau menegakkan peraturan lalu lintas di titik-titik tersebut. Selain itu, bisa juga pemerintah menjadi pertimbangan, yaitu dalam membangun infrastruktur jalan dan lampu penerangan. Di sini misalnya kecelakaan yang terjadi di jalan tanpa pembatas di tengahnya dan tanpa adanya penerangan sama sekali. Jadi mungkin bisa dibangun jalan yang memiliki pembatas di tengahnya dan juga lampu penerangan jalan di titik-titik yang banyak terjadi kecelakaan. Kemudian untuk masyarakat sendiri dapat melihat titik yang banyak terjadinya kecelakaan, sehingga dapat lebih berhati-hati di jalan dan juga lebih mempertimbangkan dalam pemilihan rute perjalanan. Mungkin bisa menghindari jalan-jalan yang rawan kecelakaan. Baiklah, selanjutnya adalah visualisasi heatmap, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, sekarang saya akan jelaskan visualisasi yang kedua, yaitu heatmap. Bisa diakses di menu yang tengah ini dari home screen. Kita pencet saja. Ya. Nah, kita tunggu loading dulu. Ini kebetulan memang kecepatan loadingnya tergantung koneksi internet yang tersedia di komputer Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ditunggu saja, ini mulai kelihatan. Nah, ini adalah heatmap ya. Heatmap ini menggambarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di setiap lokasi pada wilayah yang kita tunjukkan. Dalam hal ini adalah wilayah Britania atau United Kingdom. Nah, di heatmap ini ada dua data yang kita tampilkan. Yang pertama adalah latitude dan longitude yang berupa numerik. Itu kita gambarkan dalam jarak atau ya posisi di dalam peta ini sendiri.
Kemudian jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan, ya itu datanya numerik juga. Kita gambarkan dalam warna atau color hue. Jadi semakin sedikit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan di suatu wilayah, warnanya akan semakin dingin atau semakin biru gitu. Kemudian jika jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan itu banyak, maka warnanya akan semakin panas atau semakin merah. Nah, semacam inilah di sini gitu di daerah London ini. Kita bisa berinteraksi berupa zoom in atau zoom out tentu saja. Nah, kemudian kita bisa filter. Jadi kebetulan ini datanya kita tampilkan per tahun. Kita bisa pilih tahunnya dari 2005 sampai 2014. Misalnya kita mau ganti menjadi 2012. Kita pencet filter di sini. Bisa dilihat ini kalau dibandingkan tahun 2014 yang tadi, ini 2012 agak lebih banyak ya yang wilayah yang warnanya merah begitu. Nah, kemudian kita juga bisa filter berdasarkan jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ada pedal cycle. Pedal cycle adalah sepeda yang di kayu, maksudnya ya sepeda macam sepeda ontel begitu ya. Kemudian motorcycle. Motorcycle ini ada 4 kategori. Jadi kita bagi secara detail dalam 4 kategori. Kemudian car ini ya mobil. Kemudian ridden horse itu ya kuda itu kuda binatang. Itu. Ini kebetulan di dataset ini juga dicantumkan kecelakaan yang melibatkan kuda gitu. Misalnya car ya, mobil pribadi. Nah, ini bisa dilihat mobil pribadi itu banyak yang kecelakaan sampai merah-merahnya banyak ini di sekitar London sudah jelas, Birmingham sampai ke pinggiran-pinggiran pesisir begini ini cukup banyak. Ya, kemudian siapa sih yang butuh heat map ini? Yang pertama masyarakat. Masyarakat bisa melihat titik-titik mana yang rawan kecelakaan. Jadi masyarakat bisa lebih waspada dalam bepergian ke dalam tempat yang rawan kecelakaan tersebut. Jadi semakin merah kan semakin rawan kecelakaan artinya karena semakin banyak kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut. Tapi mungkin cara pandangnya adalah kalau masyarakat mungkin karena yang dia butuhkan adalah hanya daerah mana yang rawan kecelakaan, maka dia cukup melihat ketika di vehicle type ini cukup all saja. Sudah terlihat mana daerah yang rawan kecelakaan. Kemudian bisa juga untuk polisi maupun pemerintah untuk merancang suatu regulasi. Bisa untuk kendaraan-kendaraan tertentu misalnya. Oleh karena itu kita tampilkan semua apa adanya yang kita dapat dari dataset jenis-jenis kendaraan secara detail seperti ini. Karena dalam membuat regulasi diperlukan data-data yang detail seperti ini, termasuk jenis-jenis kendaraan secara spesifik begitu. Jadi sengaja kita tidak menyederhanakan tipe-tipe kendaraan yang ada lebih dari 10 ini, mungkin ada 15, mungkin lebih ya. Kita tidak sederhanakan ini karena kita anggap pemerintah dan polisi itu membutuhkan informasi yang detail mengenai jenis-jenis kendaraan yang sering terlibat kecelakaan ini untuk membuat suatu regulasi. Oke, demikian penjelasan dari heat map. Berikutnya akan dijelaskan mengenai dashboard yang mengandung beberapa macam chart. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dashboard. Di sini dapat kita pilih menu dashboard yang akan langsung terhubung pada halaman dashboard. Yang pertama di sini ada header, yang juga dapat berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Yang pertama, di sini ada line chart accident severity by year dengan sumbu X tahun dari tahun 2005 hingga 2014 dan sumbu Y-nya accident occurrence atau jumlah kecelakaan yang terjadi. Di sini ada 3 garis yang mewakili masing-masing tingkat keparahan dari kecelakaan dengan warna merah yang menunjukkan fatal,
Warna kuning menunjukkan serius dan warna biru menunjukkan slight atau tingkat keparahan yang ringan. Dari masing-masing tahun dapat kita hover untuk melihat detailnya dan juga dapat kita filter untuk melihat secara detail, misalnya kita hilangkan fatalnya atau kita hilangkan bagian slide-nya untuk melihat hanya tingkat keparahan yang serius. Dari visualisasi ini, insight yang ingin disampaikan yaitu tingkat keparahan dari kecelakaan yang terjadi pada setiap tahunnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pihak terkait, misalnya pihak polisi, untuk melakukan penyuluhan ataupun evaluasi tingkat kecelakaan pada setiap tahunnya. Kemudian di sini ada filter buyer yang berfungsi untuk memfilter apabila pengguna ingin melihat tahun secara detail. Secara keseluruhan tahun, dapat kita lihat di sini yang pertama yaitu bar chart, number accident by light condition, dengan sumbu X yaitu kategori-kategori kondisi pencahayaan dengan sumbu Y jumlah kejadian kecelakaan. Dapat kita lihat di sini yang paling tinggi yaitu daylight atau siang hari dengan number accident-nya 1.606.448. Kemudian peringkat kedua yaitu light slit, yaitu ada pencahayaan tapi sedikit. Sehingga dapat kita tahu bahwa kebanyakan kecelakaan terjadi pada siang hari. Dari visualisasi ini akan terhubung dengan visualisasi bar chart number accident by hours. Kita bisa melihat jam-jam di mana banyak terjadi kecelakaan. Karena di sini banyak terjadi kecelakaan pada daylight atau siang, maka di sini bisa kita lihat jam-jam banyak terjadi kecelakaan atau rawan kecelakaan yaitu pada jam-jam sibuk orang akan pergi atau akan pulang dari kegiatan. Di sini jam 7, jam 8, jam 9 dengan paling tinggi jam 8 dan jam yang paling tinggi yaitu jam 17 atau 5 sore ketika orang pulang dari kegiatan. Dari kedua visualisasi ini dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak terkait, misalnya polisi, agar menempatkan personil keamanan pada titik-titik jam yang rawan. Kemudian dapat juga dimanfaatkan untuk masyarakat secara umum agar lebih waspada apabila berpergian pada jam-jam yang rawan kecelakaan atau jam-jam yang padat lalu lintasnya. Beranjak pada visualisasi selanjutnya, di sini ada bar chart mengenai jumlah kecelakaan berdasarkan tipe jalannya. Di sumbu X ada jenis-jenis tipe jalannya, dan di sumbu Y ada jumlah kecelakaan yang terjadi. Di sini bisa kita lihat paling banyak yaitu single carriageway. Dengan keterangan single carriageway itu adalah single carriageway ini merupakan dua jalur yang berlawanan tanpa pembatas di tengahnya. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk pihak terkait, misalnya pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi maupun perencanaan pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk pihak-pihak masyarakat sehingga dapat lebih berhati-hati apabila mereka melewati atau melintasi jalan single carriageway. Kemudian dapat kita lihat di sebelahnya bar chart number accident by driver age, yaitu menunjukkan umur pengendara yang terlibat pada kecelakaan. Di sini dapat kita lihat pada sumbu X-nya merupakan driver's age dan sumbu Y-nya tingkat kecelakaan atau banyaknya kecelakaan yang terjadi. Dapat kita lihat di sini umur pengendara yang terlibat kecelakaan sangat beragam, mulai dari yang paling rendah yaitu 2 dan yang paling tinggi sekitar 90-an. Karena jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini sangat beragam, jadi dapat kita maklumi. Misalnya untuk anak-anak yang di bawah umur ini menggunakan sepeda atau cycle, kemudian juga bisa menunggang kuda, dan untuk orang-orang tua di sini ada kendaraan, ada kursi roda yang memiliki mesin dan lain-lain.
Dari visualisasi ini dapat kita lihat bahwa umur pengendara yang relatif muda lebih banyak terlibat dalam sebuah kecelakaan. Mungkin dari latar belakang mental, psikolog, atau pengalaman dalam berkendara juga mempengaruhi para pengendara untuk tidak hati-hati atau sehingga mengakibatkan kecelakaan. Visualisasi ini dibuat untuk tujuan memudahkan pemerintah dalam menganalisis batas umur yang diperbolehkan mengendarai kendaraan di jalan raya. Misalnya untuk batas SIM atau untuk masyarakat lebih berhati-hati dalam memperbolehkan keluarganya yang masih relatif muda dalam berkendara di jalan raya. Kemudian visualisasi selanjutnya yaitu di sini bisa kita lihat stack bar chart menunjukkan tingkat kecelakaan berdasarkan speed limit. Pada sumbu X ada speed limit berdasarkan miles per hours atau MPH, kemudian di sumbu Y yaitu banyaknya kecelakaan yang terjadi. Dikelompokkan berdasarkan rural dan urban atau perdesaan dan perkotaan. Di sini bisa kita lihat bahwa pada perkotaan cenderung lebih tinggi kecelakaan terjadi pada speed limit 30. Sedangkan pada pedesaan cenderung tinggi terjadi pada speed limit 60. Dapat kita simpulkan bahwa pada perkotaan, mereka cenderung membawa kendaraan pada speed limit yang rendah, dan pada pedesaan, mereka cenderung membawa kendaraan pada speed limit yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan stack bar chart selanjutnya, yaitu number of accident by accident severity. Dikelompokkan berdasarkan rural dan urban juga, dapat kita lihat di sini tingkat keparahan kecelakaan yang terjadi berdasarkan rural dan urban atau perdesaan dan perkotaan. Pada urban atau perkotaan, dengan speed limit yang paling tinggi yaitu 30, dapat kita lihat bahwa kebanyakan tingkat keparahan kecelakaan yaitu slight atau ringan. Sedangkan pada pedesaan dengan speed limit yang lebih tinggi yaitu 60, memiliki tingkat keparahan yang lebih tinggi di fatal, meskipun juga banyak yang ringan. Dapat kita simpulkan bahwa ketika di pedesaan dengan speed limit yang tinggi, mereka terjadi kecelakaan, maka akibat fatal lebih tinggi. Sedangkan di daerah perkotaan dengan speed limit yang lebih rendah yaitu 30, maka tingkat kecelakaan yang terjadi memiliki tingkat keparahan yang cenderung lebih ringan. Pada masing-masing stack bar chart ini dapat kita filter pula untuk melihat hanya urban misalnya, atau hanya rural saja. Untuk melihat detail pada masing-masing kejadian di rural atau di urban. Kemudian visualisasi selanjutnya, di sini ada donut chart mengenai tingkat kecelakaan berdasarkan cuaca. Di sini ada kategori cuaca yang diwakilkan oleh warna yang berbeda-beda, dan di sini dapat kita hover untuk melihat berapa persen maupun angka real dari kecelakaan yang terjadi berdasarkan cuaca tersebut. Contohnya di sini ada fine, no high winds atau tidak ada angin dan cuaca biasa saja, maka orang cenderung akan keluar rumah sehingga tingkat kecelakaan juga akan cenderung lebih tinggi sebanyak 79,5%. Kemudian, tingkat kedua yaitu di sini ada hujan dengan tingkat 59,8%. Dengan visualisasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempertimbangkan kembali apabila mereka memiliki jadwal perjalanan pada cuaca yang rawan kecelakaan atau lebih berhati-hati apabila mereka sedang berkendara dalam cuaca yang rawan kecelakaan seperti hujan. Apabila kita sudah selesai mengeksplorasi dan melihat secara detail ataupun overview dari dashboard ini, kita dapat kembali ke homepage dengan mengklik header di sini. Maka kita akan kembali kepada halaman utama. Demikian pemaparan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.